Sebuah kejutan besar datang dari dunia hiburan ketika nama Cekokom kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena lawakan segar atau kehadirannya di layar kaca, melainkan karena sebuah sesi hipnotis yang dipandu langsung oleh Uya Kuya. Acara itu berlangsung dengan penuh rasa penasaran, sebab Uya dikenal mampu menggali hal-hal tak terduga dari alam bawah sadar seseorang. Namun tak ada yang menyangka, termasuk tim produksi sendiri, bahwa momen hipnotis itu justru akan membuka sisi paling pribadi dari sosok Cekokom dan mengungkap sesuatu yang membuat KDM, orang terdekatnya, terdiam dalam rasa haru. Sejak awal acara, suasana studio begitu semarak. Penonton bersorak riang menyambut kedatangan Cekokom yang tampil dengan gaya khasnya, ceria, energik, dan penuh tawa. Uya Kuya, dengan senyum nakalnya, menyambut Cekokom dengan candaan ringan sebelum perlahan mulai menuntunnya ke tahap hipnotis. Dalam hitungan detik, suasana berubah hening. Musik lembut mengalun, lampu diredupkan, dan Cekokom mulai memejamkan mata. Suaranya yang biasanya lantang kini terdengar pelan dan tenang. Uya mengarahkan pikirannya ke masa-masa yang paling berkesan, ke perasaan yang selama ini mungkin tak sempat diungkapkan. Beberapa menit berlalu, dan tiba-tiba dari bibir Cekokom mengalir kata-kata yang membuat semua orang menahan napas. Ia menyebut nama KDM dengan lembut, seolah sedang berbicara langsung pada seseorang yang sangat berarti baginya. Ia menceritakan bagaimana KDM selalu hadir di setiap langkahnya, menjadi penopang di kala lelah, menjadi alasan untuk tetap tertawa saat dunia terasa berat. Dalam kondisi hipnotis itu, Cekokom juga mengatakan bahwa terkadang ia takut kehilangan sosok KDM, meski ia sendiri tak pernah berani mengatakannya secara sadar. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna dan kejujuran yang menembus hati siapapun yang mendengarnya. KDM yang duduk di bangku penonton terlihat tak bisa menyembunyikan perasaannya. Sorot matanya mulai berkaca-kaca, seolah setiap kalimat yang diucapkan Cekokom menjadi pukulan lembut di dadanya. Ia teringat setiap momen mereka bersama, dari obrolan ringan di balik panggung hingga kerja sama dalam berbagai acara. Selama ini ia mengira kedekatan mereka hanya sebatas rekan, tapi kini ia tahu bahwa di balik senyum Cekokom tersimpan rasa yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Kamera sempat menangkap wajahnya yang menunduk, menahan emosi, dan di saat itu pula penonton di studio ikut terbawa suasana. Ketika sesi hipnotis berakhir, Cekokom perlahan membuka matanya, tampak bingung dan tak tahu apa yang baru saja ia katakan. Ia tertawa kecil tanpa menyadari bahwa hatinya baru saja terbuka di depan semua orang. Namun Uya Kuya yang mengetahui betapa besar efek dari sesi itu, memilih untuk tak langsung memberitahunya. Sementara KDM yang masih duduk terpaku akhirnya berdiri dan menghampiri Cekokom, memberikan senyum yang sulit diartikan, antara bahagia, terharu, dan jatuh cinta. Setelah tayangan itu ditayangkan di televisi dan diunggah ke media sosial, dunia maya langsung heboh. Cuplikan saat Cekokom mengucapkan kata-kata tulus di bawah pengaruh hipnotis menjadi viral. Banyak warganet yang menilai bahwa momen tersebut begitu jujur dan mengharukan. Kolom komentar dipenuhi ungkapan doa agar keduanya benar-benar bersatu. Tagar-tagar Cekokom KDM trending bahkan sempat menempati urutan atas di platform sosial media. Fans menyebut momen itu sebagai bukti bahwa cinta sejati tak selalu butuh pengakuan sadar, kadang ia muncul secara alami dari hati yang paling dalam. KDM sendiri akhirnya buka suara dalam sebuah wawancara ringan. Ia mengatakan bahwa momen tersebut membuatnya melihat Cekokom dari sisi yang berbeda. Ia tak menganggap itu sekadar hiburan, tapi sebagai panggilan hati yang datang. Dengan cara yang tak biasa. Ia mengaku semakin menghormati dan menyayangi Cekokom setelah mendengar pengakuan itu, dan berjanji untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih baik. Ucapan itu membuat para penggemar semakin yakin bahwa di antara mereka kini telah tumbuh perasaan yang tulus. Hari-hari setelah acara itu, KDM terlihat makin sering menemani Cekokom dalam berbagai kegiatan. Mereka tampil di beberapa program bersama,
bahkan terlihat makan malam berdua di sebuah kafe sederhana. Wajah mereka tampak bahagia, dan tatapan KDM tak pernah lepas dari Cekokom. Banyak yang menilai bahwa setelah sesi hipnotis itu, KDM berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka dan penuh kasih. Ia tak lagi ragu menunjukkan rasa sayangnya, baik lewat sikap maupun tindakan kecil yang membuat Cekokom tersenyum. Sementara itu, Cekokom yang awalnya sempat malu setelah tahu apa yang ia ucapkan saat dihipnotis, akhirnya menerima semuanya dengan lapang dada. Ia merasa terharu karena ternyata isi hatinya bisa begitu jujur keluar tanpa disadari. Ia pun tak menyangkal bahwa KDM memang memiliki tempat spesial di hatinya. Dari situ, hubungan mereka kian hangat dan penuh perhatian. Kisah ini terus menjadi sorotan media dan penonton. Banyak yang mengatakan bahwa apa yang terjadi antara Cekokom dan KDM adalah bukti bahwa perasaan jujur tak bisa disembunyikan selamanya. Bahkan dalam keadaan hipnotis sekalipun, hati tetap tahu siapa yang ia cintai. Dan bagi KDM, momen itu menjadi titik balik yang membuatnya semakin yakin bahwa Cekokom adalah sosok yang selama ini ia cari. Kini, di setiap penampilan bersama, keduanya terlihat semakin serasi. Tak perlu lagi kata-kata, cukup dengan tatapan, semua orang tahu betapa kuat ikatan di antara mereka. Uya Kuya sendiri bahkan pernah bercanda bahwa ia tak sengaja menjadi perantara cinta bawah sadar yang mempertemukan dua hati yang selama ini menunggu waktu untuk jujur. Dan begitulah, kisah antara Cekokom, KDM, dan Uya Kuya menjadi salah satu cerita paling berkesan di dunia hiburan. Sebuah kisah yang memperlihatkan bahwa terkadang cinta muncul dengan cara yang paling tak terduga, melalui sebuah hipnotis yang jujur, tulus, dan penuh makna. Sejak saat itu, KDM benar-benar terlihat makin sayang dan cinta kepada Cekokom, bukan karena apa yang dilihat orang, melainkan karena ia telah mendengar sendiri suara hati yang paling murni dari orang yang kini sangat ia hargai. Kisah ini hanya hiburan semata, tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, dan seluruh isi cerita bersifat fiktif untuk keperluan hiburan.